Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arifah, mahasiswa pendidikan biologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu website media interaktif, yakni bernama Java Lab. Jadi Java Lab ini merupakan media interaktif, khususnya untuk pada pembahasan kali ini kita hubungkan pada pembelajaran biologi, yakni saya memilih satu simulasi berhubungan dengan plant respiration, jadi respirasi pada tumbuhan. Untuk prosesnya sendiri nanti akan dijelaskan pada simulasi yang akan saya tampilkan, tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai apa sih itu respirasi. Jadi respirasi sendiri merupakan suatu proses penggunaan oksigen dalam suatu pembakaran makanan yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Beda ya sama pernafasan. Kalau pernafasan itu kan pengambilan oksigen dari udara luar, dari udara bebas, dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Sedangkan untuk yang respirasi sendiri itu proses penggunaan si oksigen tadi dalam pembakaran makanan dan tujuannya untuk menghasilkan energi. Nah, bagaimana sih proses respirasi pada tumbuhan dan bagaimana bedanya antara respirasi pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia? Mari kita simak video berikut ini. Langsung saja kita pada tutorial menggunakan website media interaktif Java Lab. Jadi ketik saja pada Google yakni kata kunci Java Lab, kita enter, kemudian pilih paling atas bernama Science Simulation Java Lab. Kita buka websitenya. Kemudian di sini banyak sekali menu atau fitur dari si Java Lab. Ada mekanik, atom, chemistry, astronomi, matematik, biologi, dan masih banyak lagi. Namun karena kita membahasnya website media interaktif pembelajaran biologi, jadi kita langsung pada menu biologi. Setelah saya menjelaskan dari pengertian pernapasan dan juga respirasi, nah di sini saya akan membahas simulasi dengan judul plant respiration atau respirasi pada tumbuhan. Kita klik, kita tunggu sebentar karena memang membutuhkan proses. Nah, sudah muncul. Kemudian kita klik dulu pada human or animal atau manusia dan juga binatang. Nah, jadi hewan atau manusia ini melakukan suatu respirasi yang digunakan untuk memperoleh energi dan digunakan menjalankan aktivitas dalam kehidupannya. Nah, dimulainya dari mana sistem respirasi ini? Yakni dengan penyerapan oksigen ini, penyerapan oksigen O2, dan kemudian pelepasan karbon dioksida atau CO2. Bisa dilihat pada gambar simulasi. Ini kan ada gambar manusia, kemudian ada O2 nya diserap, ini disimulasikan oleh titik-titik, dan pelepasan karbon dioksida yang berwarna titik-titik berwarna panah biru ini. Kemudian untuk yang pada siang hari dan malam hari bagaimana bedanya? Kita bisa geser, ini kan D, kemudian kita ke night. Ternyata sama saja, tidak ada bedanya antara respirasi baik itu pada manusia ataupun hewan di siang hari maupun malam hari. Kenapa kok bisa begitu? Karena respirasi sendiri merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau artinya kalau respirasinya melambat atau ini disimulasikan dengan titik-titik melambat, berarti terdapat suatu gangguan pada si makhluk hidup tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau pada tumbuhan? Kita klik pada plant.
Sama halnya dengan hewan dan juga manusia, tumbuhan juga melakukan respirasi. Tetapi si tanaman ini, si tumbuhan ini, respirasinya itu melalui pori-pori daun dan prosesnya itu tidak begitu teramati. Kemudian untuk si tumbuhan ini sendiri akan ada respirasi dan juga pernapasan seperti pada manusia dan juga hewan. Namun pada fotosintesis, tumbuhan itu hanya terjadi ketika ada cukupnya sumber cahaya. Nah, ini kan pada siang hari. Ini fotosintesis juga berlangsung kan, dan respirasinya kita geser. Bagaimana kalau malam hari? Ternyata si tumbuhan ini hanya melakukan proses respirasi. Ya karena tadi tidak ada sumber cahaya yang cukup. Sama saja prosesnya untuk yang malam hari, penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Kemudian kita geser pada yang day. Nah, tumbuhan sendiri ini melakukan lebih banyak fotosintesis daripada respirasi ketika di lingkungan cahaya yang kuat. Seperti itu. Nah, pada saat ini tumbuhan tampak hanya melakukan suatu proses fotosintesis karena menyerap karbon dioksida dari pori-pori dan melepaskan oksigen yang berlebihan. Ini dapat terlihat pada simulasi. Ini terjadinya pada siang hari itu titik-titiknya agak cepatnya kita bandingkan pada yang malam hari, mengalami suatu perlambatan karena pada malam hari ini hanya terjadi respirasi, sedangkan pada siang hari ini terjadi fotosintesis dan respirasi. Seperti itu. Jadi terjawab sudah ya teman-teman, bahwa kalau si respirasi ini saling berkaitan dengan pernapasan, di mana si proses pernapasan ini dia menyediakan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, yakni memecah glukosa yang digunakan untuk menghasilkan suatu energi yang diperoleh melalui proses pernapasan, di mana untuk si respirasi sendiri merupakan salah satu contoh ciri-ciri, maksud saya, dari suatu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dikatakan suatu makhluk hidup itu jika dia memiliki ciri-ciri yakni melakukan proses respirasi. Kemudian untuk respirasi tumbuhan dan juga hewan itu terjadi pada waktu siang dan juga malam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.